Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera buat kita semua yang sedang menonton channel ini. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan dari renungan HKBP Resort Sutoyo. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ingin menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab Yehezkiel 18 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dalam bahasa Batak dikatakan, idama, audo nampuna saluhut tondini jolma, nang tondini ama-ama, nang tondini anakna, audo napunasa. Tondini manang ise namar dosa, ikon ido namate. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam zaman yang semakin berkembang, teknologi yang semakin maju membuat terciptanya berbagai jenis barang-barang elektronik model terbaru dengan berbagai fungsi yang semakin canggih. Misalnya saja HP keluaran terbaru yang sudah bisa menzoom sampai melihat bulan dari dekat. Alat setrika keluaran terbaru yang sudah bisa menyetrika sendiri. Bahkan robot-robot yang sudah bisa menjadi asisten rumah tangga. Namun bagaimanapun canggihnya berbagai barang keluaran baru tersebut, bagaimanapun kerennya tampilannya, jika baterai atau akinya dilepas atau rusak, maka semua barang tersebut tidak ada artinya. Karena tidak ada sumber daya untuk mengaktifkan teknologi tersebut. Mengapa saya membicarakan tentang pentingnya baterai atau aki dalam berbagai barang elektronik keluaran terbaru? Karena hari ini kita akan berbicara tentang jiwa yang juga memberi sumber dalam menentukan hidup manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kata jiwa dalam firman Tuhan hari ini berasal dari kata nepes, yang berarti nafas. Maka ketika jiwa dibicarakan, hal ini mengacu pada pembicaraan tentang yang membuat manusia berdaya untuk menjadi hidup. Jiwa inilah yang Tuhan tekankan sebagai miliknya. Ketika Tuhan menekankan jiwa sebagai kepunyaannya, maka manusia diajak untuk menyadari kepada siapa manusia mempertanggungjawabkan jiwanya. Hal ini dinyatakan dalam rangka menentang teologi yang salah di tengah bangsa tersebut, yang mengatakan bahwa dosa anak-anak ditanggung orang tuanya. Teologi ini menjadi tameng bagi anak-anak yang sudah dewasa untuk menjadikan orang tuanya sebagai tameng atas kesalahannya. Itu sebabnya Tuhan menekankan bahwa jiwa ayah dan jiwa anak semua milik Allah, yang berarti bahwa semua orang bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Maka dari itu, baik posisi sebagai ayah ataupun sebagai anak, jika memang jiwanya berdosa, dia harus menerima hukuman kematian dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, penting bagi kita untuk mengingat bahwa jika kita milik Allah, sehingga kita semakin bijaksana dalam menjalani hidup. Sikap kita di dunia ini bukanlah menjadi persoalan yang menentukan hidup mati kita di hadapan Allah. Hal yang penting adalah bagaimana jiwa ini kita pakai untuk menjalani hidup yang berkenan bagi Allah. Tidak perlu sibuk mencari kambing hitam untuk setiap kesalahan yang kita lakukan. Melainkan sibukkan diri kita untuk terus-menerus memperbaiki kualitas hidup kita bagi Allah. Karena bagaimanapun keren atau canggihnya hidup kita, jika Tuhan cabut baterai hidup kita, maka semua itu tidak akan ada artinya. Bagaimanapun canggihnya dan kerennya hidup kita, jika Tuhan mendapati kita memakai hidup kita untuk melakukan hal-hal yang berdosa, maka semua itu akan berakhir
pada kematian yang kekal. Oleh karena itu, pakailah hidup kita seturut dengan kehendak Allah, karena Dia pemilik jiwa kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap kasih yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau izinkan untuk kami miliki. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajari dan mengingatkan kami bahwa Engkaulah pemilik jiwa kami, pemilik kehidupan kami. Ajari kami senantiasa memakai hidup kami seturut kehendak-Mu, agar kami tidak jatuh dalam dosa dan berakhir pada kematian kekal. Kuatkan kami melakukan firman-Mu. Segala apa yang akan kami kerjakan hari ini, kiranya Engkau senantiasa menyertai dan menuntun kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton channel ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.